Hai adik-adik, jumpa lagi bersama channel Cerita Anak Bahagia. Kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan kisah tauladan dari Nabi Yunus alaihi salam. Yuk tanpa berlama-lama kita saksikan ceritanya. Selamat menonton ya. Nabi Yunus bin Matta merupakan keturunan para nabi dari kalangan Bani Israel, yakni dari keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Beliau diutus oleh Allah untuk berdakwah di Ninawa, daerah Al-Musil atau Mosul, Irak. Pengutusan beliau memiliki perbedaan dengan nabi-nabi yang dikisahkan sebelumnya. Jika Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, dan Syuaib diutus Allah pada kaumnya atau sukunya sendiri, Nabi Yunus diutus untuk suatu kaum yang bukan merupakan kaumnya dan tidak pula ada ikatan darah dengan mereka. Umat Nabi Yunus alaihi salam saat itu melakukan kesirikan dengan menyembah berhala. Dakwah tauhid yang disampaikan Nabi Yunus saat itu bagi para penduduk Ninawa merupakan hal yang baru, sebab belum pernah mereka dengar sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak menerima ajaran tauhid yang beliau bawa untuk menggantikan ajaran dan kepercayaan nenek moyang mereka. Beliau tinggal dan mendakwahi mereka selama 33 tahun dan tidak ada yang mau beriman kepadanya, kecuali 2 orang saja. Akhirnya beliau pun berputus asa karena kecil sekali kemungkinan mereka mau beriman, sehingga beliau berdoa untuk kebinasaan mereka. Tatkala mendakwahi kaumnya dalam waktu yang cukup lama dan kaumnya tetap tidak beriman, Nabi Yunus mengingatkan kaumnya tentang azab yang akan datang menimpa mereka. Ternyata mereka juga tetap tidak mau beriman. Akhirnya, karena sudah sekian lama mendakwahi kaumnya dan tetap tidak beriman, Nabi Yunus berhenti mendakwahi mereka. Nabi Yunus pergi untuk mencari lokasi dakwah yang lain meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Para ulama menyebutkan bahwa inilah kesalahan Nabi Yunus, yaitu meninggalkan dakwah tanpa izin dari Allah. Sesungguhnya Nabi Yunus telah memperingatkan kaumnya dari azab yang akan menimpa mereka dan menjanjikan padanya akan datang 3 hari kemudian. Maka, hal tersebut menjadikan mereka saling berpencar, berpisah antara anak dan orang tua. Kemudian mereka keluar rumah memohon pertolongan kepada Allah dan meminta ampun kepadanya. Akhirnya, Allah menahan azab dari mereka, sedangkan Nabi Yunus tidak tahu jika kaumnya sudah bertobat. Selanjutnya Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dengan perasaan marah, kesal dan akhirnya pergi dengan menaiki sebuah perahu milik kaumnya. Nabi Yunus alaihi salam tidak beristiharah dulu kepada Allah, sampai-sampai beliau mengira bahwa kaumnya tidak akan pernah beriman dan beliau pergi meninggalkan kaumnya ke lautan dengan naik ke kapal yang penuh dengan muatan. Diceritakan bahwa ketika kapal tersebut berlayar di tengah lautan terjadi ombak yang sangat besar. Saking dahsyatnya, ombak tersebut dapat mengakibatkan tenggelamnya kapal. Kemudian, orang-orang yang berada di kapal saat itu membuang barang-barang untuk mengurangi resiko tenggelam. Namun, ternyata kapal tersebut masih terancam tenggelam. Ada yang mengatakan bahwa waktu itu terjadi kilat dan petir, yang menurut mereka itu adalah isyarat bahwa ada orang yang bersalah di antara penumpang kapal tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa ketika terjadi ombak yang besar dan mereka memastikan bahwa kapal akan tenggelam, maka harus ada penumpang yang dikurangi untuk bisa selamat. Sehingga, terdapat 2 pilihan di antara mereka, yaitu semua orang meninggal tenggelam atau sebagian meninggal dan sisanya selamat. Maka, pilihan kedua mereka pilih untuk menempuh bahaya yang lebih ringan, yaitu dengan sebagian orang harus lompat ke laut agar kapal tetap bisa terapung dengan normal kembali. Kemudian, tidak ada cara lain untuk menempuh pilihan kedua ini melainkan dengan cara undian dan Nabi Yunus alaihi salam termasuk orang yang masuk dalam undian, hingga 3 kali diundi keluar nama beliau. Akhirnya, kaumnya melemparkan beliau ke dalam laut. Ketika berada di laut, beliau dimakan oleh ikan paus. Begitu memakan beliau, ikan tersebut menyelam membawanya ke dasar lautan yang sangat gelap. Allah menunjukkan kuasanya atas makhluknya. Laut dan paus adalah makhluk Allah.
ketika Nabi Yunus dilemparkan ke lautan, Allah melarang laut menenggelamkannya. Allah juga melarang ikan paus untuk menyakitinya, menggigit, melainkan hanya untuk ditelan. Saat di dalam perut ikan yang sangat gelap, Nabi Yunus pun bertobat kepada Allah atas kesalahannya. Beliau ketika itu dihukum Allah berada dalam 3 kegelapan sekaligus. 1. Gelapnya dalam perut ikan. 2. Gelapnya dasar lautan. Dan 3. Gelapnya malam. Nabi Yunus pun berdoa dan memohon ampunan serta bertaubat. Allah menerima tobat beliau dan menyelamatkannya dari perut ikan paus. Ada banyak pendapat mengenai berapa lama Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus. Namun, disebutkan bahwa Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan paus dalam kondisi sangat sakit, menunjukkan beliau berada di sana dalam waktu yang cukup lama. Hikmah kenapa Allah memilih labu karena labu merupakan buah yang mudah dimakan dan daunnya yang besar bisa dijadikan selimut ketika dinginnya malam. Wallahu a'lam. Tatkala Nabi Yunus pulih dan sehat, beliau kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menuju kepada kaumnya kembali. Ketika sampai di sana, beliau terkejut karena melihat kaumnya telah beriman kepada Allah. Beliau juga memberitahukan mereka bahwa Allah telah menerima tobat mereka. Allah memberikan keselamatan kepada penduduk Ninawa dan memberikan kenikmatan hidup kepada mereka. Mereka hidup bahagia setelah beriman kepada Allah. Kisah Nabi Yunus mengajarkan kepada kita tentang kesabaran, tobat, dan kebesaran Allah. Walaupun kita melakukan kesalahan, Allah selalu memberikan kesempatan untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Ya adik-adik, demikianlah kisah Nabi Yunus dan ikan paus. Dengan penuh keajaiban dan pelajaran yang berharga, kisah Nabi Yunus memberikan inspirasi bagi anak-anak untuk selalu berbuat baik dan taat kepada Allah. Jangan lupa subscribe, like, share dan tinggalkan komentar serta aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sampai jumpa.